Salam jumpa buat kita semua. Kita bertemu kembali di renungan ini, di postingan hari ini, dan saya sangat yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, baik jasmani maupun rohani kita. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik buat kita, dan sebelum kita mendengarkan renungan singkat hari ini, mari kita berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih. Bapa kami yang baik, terima kasih kami berjumpa kembali dalam komunitas ini ya Tuhan. Kami mau bertumbuh bersama untuk melakukan firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami dan melembutkan hati kami untuk terus menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Tuhan. Amin. Hari ini topik yang akan kita pelajari bersama yaitu apakah yang firman Tuhan dapat berikan kepada kita? Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui kalau aku membaca Alkitab apa yang aku dapat. Kalau aku yang baca Alkitab, berkat apa yang aku dapat? Saudara, Alkitab ini bukan hanya sekedar buku kebenaran yang diungkapkan atau suatu kumpulan kitab-kitab yang secara lisan diinspirasikan oleh Allah. Tapi lebih daripada itu, Alkitab adalah firman Allah yang hidup, memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia. Garis bawahi saudaraku, Alkitab adalah firman Allah yang mempunyai kuasa untuk mengubah hidup manusia. Dan juga Alkitab merupakan tolok ukur bagi kebenaran atau otoritas tertinggi bagi seluruh aspek kehidupan orang Kristen. Kita boleh percaya, kita boleh mempercayai sesuatu, tapi kita tidak boleh mempercayai lebih daripada apapun selain lebih percaya kepada Alkitab. Kenapa, saudaraku? Karena Alkitab ini adalah sumber di mana orang berdosa, yaitu satu-satunya sumber di mana orang berdosa bisa mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Allah. Seringkali kita tidak mengenal Allah karena kita tidak membaca Alkitab. Kita tidak tahu Allah itu pengampun, kita tidak tahu Allah itu juga menghukum, kita tidak tahu juga bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak kekayaan pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan yang benar. Jadi bagaimana mengenal Allah? Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Mari kampanyekan membaca Alkitab secara rutin setiap hari. Dan hari ini apa yang kita dapat setiap kali kita membaca firman Tuhan? Mari kita bahas, ada beberapa poin yang akan kita renungkan hari ini. Ketika kita membaca Alkitab, apa yang kita dapatkan? Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita mengalami sesuatu, ketika sesuatu perkara atau masalah atau keadaan itu buntu, dan jalan keluar tidak ada, datanglah kepada firman Tuhan. Dan Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman Tuhan itu pelita, itu terang bagi jalan kita. Dalam kegelapan dibutuhkan satu pelita, dibutuhkan terang. Ketika saya berada dalam kegelapan, saya tidak tahu di mana pintu keluar atau jalan di mana saya bisa menemukan jalan atau menemukan sesuatu. Dibutuhkan terang. Demikianlah saudaraku, ketika kita mengalami sesuatu, mungkin itu persoalan, mungkin itu kehancuran rumah tangga, mungkin itu konflik dengan pasangan, mungkin juga dosa yang kita tidak tahu bagaimana keluar dari dosa tersebut, mungkin juga keterikatan terhadap narkoba, keterikatan dengan dosa seksual, apapun itu seolah-olah buntu, datanglah kepada firman Tuhan. Karena Alkitab ini berisi firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa mengubah kita semua. Berkuasa, hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubah seseorang. Kita tidak bisa mengubah siapapun, tapi ketika kita datang kepada firman Tuhan dan mengakuinya, maka terjadilah bahwa firman Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 dikatakan ayat 3, ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu membersihkan kita. Ada begitu banyak kekotoran dunia ini yang kita tidak bisa membersihkan diri kita, sehingga ketika kita merasa kotor dan tidak merasa layak datang kepada Tuhan, maka ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman itu membersihkan kita.
Tapi syaratnya buka hatimu dan biarkan hatimu dilembutkan oleh Roh Kudus, sehingga kita menerima firman itu dan rela dibersihkan oleh firman, maka hidupmu akan dibaharui. Yang ketiga, apa yang diberikan firman Tuhan kepada kita? Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, maka firman Tuhan itu menjadi kegirangan dan kesukaan. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang sanggup memberikan kesukaan dan kegirangan yang kekal kecuali firman Tuhan. Karena firman itu dikatakan seperti madu, firman itu dikatakan seperti permata, dan itu menjadi kegirangan. Saudara, ada begitu banyak saat ini orang-orang keberhargaan dirinya dinilai dari apa yang melekat di tubuhnya. Misalnya itu barang-barang branded atau apapun bentuknya, dia merasa punya harga diri agak sedikit berharga. Sedangkan belum tentu itu membuat dirinya merasa nyaman ketika dia sendirian. Tapi yang membuat kegirangan yang sesungguhnya adalah yaitu firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita istimewa di dalam Tuhan, apapun keadaan kita, karena keistimewaan kita tidak dinilai oleh apa yang kita miliki atau apa yang kita katakan, tapi keistimewaan kita karena Yesus sudah berkata demikian, engkau berharga dan aku sudah membelimu lunas di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, apalagi yang kita dapat ketika kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Mazmur 119 ayat 165. Firman Tuhan itu memberi ketentraman dan tidak ada batu sandungan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, memberi ketentraman. Pada masa pandemi ini ada begitu banyak orang ketakutan, krisis ekonomi yang tidak ada kepastian. Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ekonomi lagi terus akan merosot. Orang banyak kesusahan, banyak PHK, banyak orang-orang melakukan bisnis dan akhirnya bangkrut, dan banyak ketakutan di mana-mana. Tetapi firman Tuhan memberikan satu janji yang pasti. Ketika kita datang kepada firman Tuhan, dia katakan bahwa firman Tuhan itu memberikan ketentraman. Saudaraku yang terkasih, saudara boleh hanya makan ikan asin ataupun makan dengan lauk seadanya. Tapi ketika saudara tahu firman Tuhan, bahwa saudara dipelihara oleh firman-Nya, saudara dipelihara oleh yang maha kuasa, saudara akan merasa tentram. Krisis boleh terjadi di mana-mana, tapi hatimu tentram di dalam Dia. Selanjutnya, apa yang firman Tuhan dapat berikan kepada kita, yaitu Mazmur 119 ayat 42 mengatakan, maka Ia bisa menjawab ketika kita dicela. Ketika kita dicela, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, ketika kita tidak dianggap dalam satu komunitas, mungkin karena kita tidak sesuai dengan standar atau harapan mereka. Tapi ketika kita tahu bahwa kita istimewa, kita berharga, firman Tuhan katakan engkau berharga dan mulia, kita bisa menjawab celah mereka dengan apa? Kita aman di dalam Dia dan kita tentram, saudaraku yang terkasih. Dan yang terakhir, masih banyak hal yang akan kita dapat ketika kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tapi saya hanya sampaikan beberapa poin hari ini. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan bahwa firman Tuhan itu memberi terang, memberi pengertian kepada yang bodoh. Saudara, seringkali kita mengambil satu keputusan yang salah karena kita adalah bodoh. Ketika saya berdoa untuk suami saya untuk satu pekerjaan, saya tahu kalau saya kejarnya uang, saya akan terima semua banyak tawaran-tawaran. Tapi saya hanya berpikir, apakah ini kehendak Tuhan? Saya bodoh, Tuhan. Saya tidak tahu mana yang terbaik. Tapi Tuhan tahu mana yang terbaik. Ketika saya serahkan kepada Tuhan segala rencana-rencana yang kita adalah bodoh, maka Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Kenapa, saudara? Firman Tuhan itu memberi terang, memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada kita yang bodoh. Bagi saudara yang merasa bodoh, datanglah kepada firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan memberikan pengertian dan memberikan terang kepada orang yang bodoh. Saudaraku yang terkasih, hari ini kalau saudara merasa mengalami sesuatu yang buntu, mengalami jalan buntu, mengalami kekhawatiran, mengalami kesesakan, pagi ini, hari ini, malam ini, datanglah kepada Alkitab, yaitu firman Tuhan yang hidup yang sanggup mengubah saudara dan saya. Bagi saudara yang belum mengenal firman dan mungkin saudara juga tidak mengenal Yesus, hari ini saya mau undang saudara untuk menerima Yesus di hatimu, percaya kepada Dia dan mengundang Dia di dalam hatimu dan mulailah membaca Alkitab. Dan saudara boleh menghubungi, boleh menuliskan komentar dan bertanya di kolom komentar. Boleh juga saudara mendatangi gereja-gereja terdekat atau hamba-hamba Tuhan untuk terus memberi diri untuk dibimbing.
Saudaraku, sampai di sini renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah firman yang penuh kuasa mengubah kami, menjadikan terang bagi jalan-jalan kami, memberikan kegirangan dan kesukaan, memberikan ketenteraman di tengah ketakutan, memberikan jawab ketika kami dihina atau dicela, memberikan pengertian di saat-saat kami bodoh. Terpujilah Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang luar biasa, karena Engkau ada di sini Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di postingan renungan selanjutnya. Saudara yang merasa diberkati, saudara boleh bunyikan lonceng sebagai absen untuk kita dalam komunitas ini untuk selalu bertemu, dan saudara boleh share ke keluarga, rekan, sahabat, siapapun yang saudara merasa bahwa ini memberkati saudara, supaya ini memberkati banyak orang. Mari hidup sesuai firman Tuhan dan bacalah Alkitab. Mari kampanyekan untuk mengenal Allah dengan benar. Bacalah Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.